Selamat pagi, Pater Andi. Selamat pagi, Bu Christine. Ya, salam sehat, Pater. Oke, Bu, sama-sama. Baik, Caroline ya, ini Bu Caroline ya? ini Christine, Pater. Christine, oke. Oke, Oke. baik. Ini sudah di Maomere ya, katanya dalam perjalanan Betul, dari baru tiba dari Manggarai dari setelah Manggarai ya. beberapa hari saya di Manggarai untuk membangun rumah yang Hmm, ke-61, rumah bebas pasung yang ke-61. yang Sekarang saya baru di Mabere lagi. oke, di Maomere 52 dan di Manggarai 61 seperti itu, Pater ya. Bukan, Hmm, dari jumlah seluruhnya itu sekarang rumah yang ke-61. yang Dan di ke-61. Momere Baik. ada 52, ya. Di luar Momere itu ada 9 sekarang. Oke, baik. Pater, apakah ini sebagai bentuk keprihatinan seminari ya untuk membangun rumah bebas pasung tersebut, Pater? Iya, ini satu bentuk keprihatinan kami dan juga perhatian kami Mhm. terhadap kesehatan jiwa di Baik. Flores, terutama di Momere. Karena kami di Kabupaten Sika, karena kami tiba pertama di Indonesia di Sika, dan Mhm. kami menyaksikan yang pertama pasien dipasung di Sika itu pada tahun 2016. Oke. Oke, jadi waktu itu kita berpikir kita harus memberikan solusi. Kira-kira bagaimana caranya? Untuk membangun panti kami tidak sanggup karena Mhm. itu membutuhkan dana yang besar dan juga maintenance yang cukup mahal. Karena itu kita mencoba alternatif lain, yaitu membangun rumah bebas pasung sehingga pasien itu tidak perlu dipasung, tapi akan menempati rumah sambil pasien itu akan dirawat Mhm. secara medis. Oke, nah sejak Oke. tahun 2016 sampai tahun 2021 kita telah membangun 52 rumah Mhm. untuk pasien bebas gangguan jiwa di Sika yang sedang dipasung dan melepaskan pasiennya dari pasungan sekitar 52 orang. Oke, ini Begitu. dari 52 pasien ODGJ. Ini apakah sudah ditempatkan semuanya atau seperti apa sejauh ini, Iya, iya, Pater? sudah. Jadi Sudah. biasanya kalau kita sudah bangun rumahnya, lalu kita lepas pasiennya dan menempati rumah itu Oke. sambil menjalankan perawatan medis. Oke. Baik, Begitu, ini pengobatan ya. ukuran dari rumah sendiri kemudian fasilitas-fasilitas ini seperti apa nih yang disiapkan? Oke, jadi dalam rumah ini berukuran 3 kali 4 meter dan dalam Mhm. rumah ini dilengkapi tempat tidur bersama perlengkapan ya, juga ada toilet dalam. Mhm. Jadi rumah ini memiliki keuntungan dari banyak aspek. Ya, Yang pertama seperti aspek fisik atau aspek biologis ya. Mhm. Jadi kita tahu ketika pasien itu dipasung, mereka kan dipasung eh, di bawah pohon atau ada yang di Mhm. gubuk, ada yang hanya di atap, ada yang dalam rumah juga. Tapi mereka tersiksa secara fisik, oke? Jadi karena itu kita memberikan solusi dengan membangun rumah bebas pasung ini sehingga dalam rumah ini nanti pasien tidak perlu dipasung. Baik. Nah, ketika dia di luar rumah kan dia kan rawan terhadap cuaca yang buruk juga, Iya. mungkin gigitan nyamuk, serangga dan lain-lain karena dia dipasung di tempat terbuka. Nah, dalam rumah ini pasien tidak perlu dipasung dan dia menempati rumah yang aman, nyaman. Mhm. Jadi bebas secara fisik, dia bebas dari tekanan apapun juga. Setelah itu dari segi sosial, pasien kan dipasung karena dia mengganggu orang lain ya, Ya. membahayakan orang lain. Dari dalam rumah ini secara sosial ya dia aman, dia tidak akan mengganggu orang, juga orang tidak akan mudah mengganggu dia karena dia menempati rumah yang nyaman. Iya. Terus secara psikologis, jadi kita tahu bahwa pasien itu akan mengalami stres Mhm. ketika dia sadar bahwa dia mengalami gangguan jiwa atau dia dipasung. Karena begini, pengalaman kami, Ya. pasien itu tidak gila 24 jam atau tidak Mhm. sakit jiwa 24 jam. Ada Baik. saatnya dia sadar. Mhm. Oke, nah ketika dia sadar dan dia tahu bahwa dia dipasung, dia merasakan sakit, dia akan stres kembali dan stres itu kita tahu bisa memicu kambuh kembali gangguan jiwa. Karena itu secara psikologis atau secara emosional, rumah ini memberikan rasa nyaman secara Kenyamanan psikologis ya. karena di dalam rumah itu dia beristirahat dengan baik, jadi bebas dari hujan, angin dan lain-lain dan dia bisa tidur, jadi sakit akibat pasung juga tidak terjadi lagi. Mhm. Itu memberikan kenyamanan secara emosional kepada beliau. Dan yang keempat ya secara spiritual. Iya. Kami biasanya membuka rumah bebas pasung dengan berdoa dan dari Mhm. waktu ke waktu saya atau para frater kami mengunjungi pasien, menghibur mereka, terus juga memberikan pendampingan rohani kepada mereka, Mhm. berdoa seperti itu secara spiritual. Terus secara ekonomi rumah ini saya rasa menguntungkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perawatan pasien dengan gangguan jiwa itu cukup mahal ya, Iya. karena Mhm. membutuhkan waktu yang lama. Oke, andai kan dia masuk panti,
syukur-syukur kalau gini ada panti yang memberikan perawatan gratis. Tapi kita tahu di panti kan tidak mungkin seumur hidup dia tinggal. Kadang-kadang ya 4 bulan, 6 bulan, lalu pulang. Kalau baik sedikit pulang. Oke, nah kita melihat bahwa untuk jangka panjang kalau dia dirawat di rumah sakit atau di panti mungkin cukup mahal. Tapi kalau di rumah ini itu jangka panjang, rumah ini termasuk murah karena kami bangun rumah ini sekitar 27 juta satu rumah dengan perlengkapannya termasuk tukang-tukangnya. Tapi rumah ini tidak bisa tempati seumur hidup. Jadi secara ekonomi ya untuk jangka panjang dia murah. Dan kita tahu juga untuk perawatan pasien dengan gangguan jiwa ini ya dia membutuhkan dana yang cukup mahal ya. Bayangkan Anda bayangkan dia obat untuk pasien gangguan jiwa itu setiap bulan ya sekitar 450.000 satu paket. Baik. Untuk 3 jenis obat. Baik. Begitu. Jadi dan yang berikut menguntungkan juga secara medis rumah ini karena dalam rumah ini kan pasien dirawat. Jadi dia tidak perlu dirawat di rumah sakit, cukup dirawat di rumah saja. Begitu. Jadi dan yang berikut ya kita memberikan rumah bebas pasung ini. Rumah bebas pasung ini dibangun di samping keluarga pasien. Maksud kita supaya keluarga itu bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam perawatan pasien. Begitu. Jadi secara tidak langsung ini ini keuntungannya ya luar biasa sekali ya. Secara tidak langsung juga Pater pendampingan dari keluarga dekat itu juga sangat dibutuhkan. Selain selain para medis juga seperti itu ya. Adakah kerjasama dengan para medis di lokasi seperti itu Pater? Ya, di sini di Maumere kan kami bangun kerjasama dengan dinas kesehatan ya. Jadi kita tahu bahwa biasanya di kampung-kampung di mana kami bangun biasanya puskesmas sudah tahu, jadi kita koordinasi dengan mereka karena mereka yang harusnya menyediakan obat setiap bulan gratis itu karena obat dari dinas ya. Namun demikian dalam perjalanan waktu dari pengalaman kami ya tidak setiap bulan obat itu ada dari dinas dan karena itu kami dari Seminari juga menyiapkan obat untuk mereka. Maksud kami begini supaya pasien itu tidak putus obat karena kita tahu kalau putus obat ya cukup repot ya. Padahal kalau pasien itu tidak mengalami putus obat pasien itu mudah cepat sembuh. Paling kurang dia bisa normal. Kan pasien kami ada beberapa yang sudah kembali seperti biasa. Hidup seperti biasa. Baik, dari beberapa pasien yang Anda sebutkan ini sudah kembali normal, hidup seperti biasa. Nah, adakah lapangan pekerjaan yang disiapkan ya dari Seminari Santo Kamilus ini untuk prospek ke depan untuk para pasien ODGJ yang sudah baik seperti itu? Jadi Seminari Santo Kamilus memberikan suatu bentuk pemberdayaan yang bersifat holistik. Artinya kami tidak merawat pasien hanya waktu sakit, tapi juga ketika dia sembuh ya kami membantu. Dalam hal ini kita bertanya kepada pasien dia bisanya apa yang dia bisa lakukan. Jadi selama ini kami sudah berikan kambing, babi, ayam kepada beberapa pasien yang sudah kembali normal. Maksudnya hidup dengan keluarga seperti biasa, walaupun masih berobat ya. Dari sekian pasien kami hanya satu yang lepas obat sekarang, dan dia sudah hidup seperti biasa. Yang lain itu seperti tetap minum obat tapi sudah normal. Dan satunya sudah menjadi pegawai kami di sini. Dia itu dipasung 13 tahun. Terus kami lepas tahun 2017 dan mulai tahun 2020 akhir 2020 dia menjadi staf kami di seminari. Dan dia datang setiap pagi, pulang setiap sore, terima gaji seperti biasa. Dan dia senang. Tapi setiap hari ya dia masih konsumsi obat, tapi dosisnya sudah berkurang sekali begitu. Ya, ini pendampingan seperti apa nih untuk bisa menyehatkan kembali para ODGJ nih, Pater, yang sudah dilakukan dari berbagai kunjungan di rumah para ODGJ nih, Pater? Oke, yang paling penting sekali gini, pasien itu akan menjadi baik kalau diperhatikan dengan baik atau dikasihani atau diberikan kasih sayang lah, perhatian manusiawi. Jadi kami dulu membangun rumah itu di rumah pasien, keluarga pasien itu maksudnya supaya mereka juga memberikan perhatian secara penuh keluarga. Sedangkan seminari itu bertugas memfasilitasi penampilan itu. Nah, kita tahu bahwa ada juga pasien kami yang keluarga pasien kami yang miskin ya, kasarnya begitu. Artinya secara ekonomi mereka kurang mampu. Nah, kami juga membantu. Ada pasien kami yang kami harus beri beras tiap bulan karena mereka 2 orang dan dijaga oleh saudarinya yang sejak menikah sudah tua juga. Jadi setiap bulan ya kami harus kasih beras mereka 50 kilo. Ada juga pasien lain yang dari waktu-waktu juga kita antar. Tapi untuk semua setiap tahun itu kami melakukan pembagian sembako 4 kali. Natal, Paskah, Pesta Santo Kamilus dengan
Ya, ada saat tertentu juga, biasanya bulan Oktober kita bagi sembako juga. Jadi 4 kali setahun. Itu yang rutin untuk Oke. semua. Sedangkan untuk pasien-pasien tertentu ya kita bantu secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Ada yang kita bantu dari segi perawatan. Kan tidak selamanya dia hanya mengonsumsi obat ODGJ, Iya. tapi ada juga sakit lain. Jadi kita bantu juga merawat. Selain itu ya kita membantu mereka juga menyadarkan keluarga supaya mereka Hmm. tidak takut dengan pasien mereka. Kita selalu Iya. mengatakan supaya mereka mencintai dan juga berani merawat pasien dengan baik tanpa Mhm. marah-marah. Tidak usah dikunci terus. Untuk apa dikunci terus pasien dalam? Kalau dia baik ya tinggal dilepas supaya Oke. berkumpul dengan keluarga. Kalau dia kambuh ya silakan masuk rumah, silakan. Tapi kalau tidak ya jalan hidup yang seperti biasa dengan mereka. Jadi kita selalu bilang kepada pasien supaya keluarga itu tidak boleh menekan pasien, tidak boleh Mhm. marah, tidak boleh bentak. Biarkan pasien itu merasa nyaman, karena rasa nyaman itulah yang membantu pasien supaya cepat sembuh juga, Mmm. begitu. Jadi Iya. dari pengalaman kita ya, sebagian besar keluarga yang baik terhadap pasiennya, pasiennya yang baik-baik. Tapi ada keluarga juga yang takut dan belum bisa memperlakukan pasien dengan baik ya. Dan itu ya kita memang tidak bisa eh, bagaimana ya, tidak bisa mempersalahkan mereka karena mereka tahu masa lalu pasien seperti apa. Kan pasien Baik. kami ini ada yang bunuh orang, bunuh anggota Mmm. keluarganya. Jadi Oke. ya wajar kalau pasien itu, keluarga pasien juga masih takut ya. Dan Baik. memang itu butuh waktu, butuh proses untuk bisa menerima kenyataan itu. Baik, Begitu. baik Pater, ini yang terakhir nih apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga ODGJ dan juga masyarakat pada umumnya? Silakan Pater. Oke, jadi pesan saya ya untuk kita yang sehat-sehat ini, yang pertama sekali perlakukan mereka dengan baik sebagai Mmm. manusia. Oke. Tidak boleh memperlakukan mereka secara kasar, apalagi menganiaya mereka. Karena prinsipnya begini, orang gangguan jiwa itu selalu memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Jadi Baik. dia berpikir bahwa orang ini membahayakan dia. Kalau dia mencurigakan orang ya dia cenderung menyerang duluan. Dan Mmm. itu wajar orang dengan gangguan jiwa karena itu kan proses mentalnya dia. Jadi karena itu kita sebagai orang sehat ya perlu memperlakukan mereka dengan baik dengan maksud kita menampilkan kepribadian yang baik kepada mereka, Mmm. sehingga mereka tidak mencurigai kita. Demikian juga keluarga. Nah, di samping itu yang tidak kalah penting yang saya rasa ya untuk Iya. semua Mhm. perhatian dinas kesehatan itu mungkin perlu ditingkatkan lagi. Seperti yang saya katakan tadi, obat ODGJ itu mahal. Jadi kalau Oke. masyarakat biasa, saya rasa mereka juga mengalami kesusahan untuk menyediakan Mhm. obat ODGJ. Karena itu mungkin dinas kesehatan perlu rutin menyediakan obat itu supaya pasien itu tidak putus obat dan tidak mudah kambuh kembali. Dan yang lain yang saya ingin katakan kepada semua orang Iya. yang sehat-sehat ini, oke, pengalaman saya, sebagian besar pasien saya ini memiliki masa lalu yang pendiam begitu, Mmm. oke, kurang bersosialisasi, dan kita tidak bisa mempersalahkan pasien sendiri, tapi kadang-kadang keluarga juga kurang paham dengan kebutuhan anak-anak mereka. Baik. Jadi karena itu saya selalu mengajak kepada keluarga-keluarga itu untuk mencintai keluarganya, memberikan waktu kepada anak-anaknya supaya mereka bertumbuh sehat, bertumbuh secara normal. Kalau orang itu pendiam sejak kecil sampai dewasa, Anda perlu curiga, Anda perlu hati-hati. Karena sebagian besar orang mengalami gangguan jiwa memiliki masa lalu seperti itu. Baik. Oke, kita mengira bahwa mereka itu diam, tapi sebenarnya mereka itu bukan diam kosong. Mereka itu Mhm. melakukan berbagai proses mentalnya itu sendiri. Jadi dia memiliki pertanyaan sendiri, menjawabnya sendiri. Lama-lama dia nanti menjadi bingung sendiri. Nah, hasilnya dia Oke. stres, gangguan jiwa. Nanti ada yang mengatakan, oh, Pater dia ini bicara dengan setan, bicara dengan roh jahat. Itu sebenarnya bukan. Itu Mmm. hasil proyeksi mentalnya dia, imajinasinya sendiri. Baik. Nah, dan itu terjadi kenapa? Karena dia tidak melakukan sosialisasi sejak Sosialisasi. dini Mhm. dengan orang lain. Jadi dia berpikir sendiri, melakukan pertanyaan sendiri dan juga memberikan solusi sendiri dan kadang-kadang ya hasilnya seperti itu. Kita dengar dia bicara sendiri. Banyak orang mengatakan, oh, Pater dia ini berbicara setan. Ketika Oke. saya ketemu, saya lihat dan saya beri obat, saya doakan ya. Saya rasa mereka biasa-biasa saja. Baik. Oke, nah itu yang lain. Yang berikut ya dalam rumah tangga ini perlu juga baik-baik ya. Oke. Artinya gini, kalau sudah berumah tangga, Mhm. bertanggung jawab itu penting dan juga mencintai satu sama lain itu penting. Pasien kami ini banyak yang mengalami stres juga, baik secara ekonomi maupun secara Baik. kekeluargaan. Ada yang dilepas oleh pasangannya, lalu mengalami sakit jiwa. Ada yang memiliki banyak persoalan ekonomi, persoalan lain juga dalam rumah tangga, lalu mengalami sakit jiwa. Oke, nah,
perhatian seminar Santo Kamilus itu di situ juga. Kita mencari tahu masalahnya seperti apa dan mencoba menangani apa yang susah, apa yang membuat orang itu stres, akar masalahnya apa. Jadi beberapa di antara pasien kami itu karena memiliki masalah ekonomi, jadi kita bantu supaya dia bersebenarnya. Ada yang mengalami stres sampai gangguan jiwa karena ditinggal oleh suaminya, jadi anak-anaknya tidak terurus. Jadi mereka menjadi stres karena itu. Nah, kita memberi bantuan pendidikan kepada anak-anaknya, membiayai anak-anaknya supaya orang tuanya rasa ringan. Dan tujuannya sekarang kami membantu anak-anak pasien kami itu lebih dari 10 orang membiayai pendidikan mereka termasuk kebutuhan dasar mereka di sekolah sehingga ya orang tuanya juga jadi lega. Jadi begitu. Jadi kita tidak perlu hanya menangani pasien, tapi coba mencari juga solusi terhadap persoalan yang membuat orang itu mengalami stres dan sampai gangguan jiwa. Seperti itu. Baik, Pak Tara, terima kasih untuk kasih informasinya pagi hari ini. Salam sehat ya, sukses terus Pak Tara untuk kedepannya. Radio Republik Indonesia Cabang Ende, semoga selalu sehat ya, selalu sukses dan lancar dalam karyanya. Baik, terima kasih, selamat pagi Pak Tara. Iya, selamat pagi. Baru saja bersama kita Rektor Seminari Tinggi Santo Kamilus Pastor Sirelus Suparman Andi MI, pendengar ya, terkait dengan Seminari Tinggi Santo Kamilus Nitama Omere yang telah membangun 61 rumah bebas pasung ya sejak tahun 2016 lalu. Nah, pendengar, saat ini kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dan